satu siang, tangannya menggandeng anak yang masih sekolah TK. Berjalan lebih cepat karena langit mulai gelap. Siang ini, Rini, seorang ibu rumah tangga, menjemput anaknya dari sekolah. Berjalan kaki karena jarak antara sekolah dan rumahnya tidak terlalu jauh. Risti nama anak tersebut. Dengan rambut lurus dikuncir dua, Risti tidak lepas dari gandengan ibunya. Berjalan mengikuti ritme langkah ibunya, sesekali melompat, memainkan langkah kakinya. "Ayo Ris, cepat, udah mau hujan," tegur ibunya karena lompatan Risti memperlambat jalannya. Apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Rintik gerimis turun. Tidak terasa, namun cukup membuat basah tanah dan rumput di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tidak lama, mereka pun sampai di rumah. Setelah mengunci pintu gerbang, mereka pun masuk ke dalam rumah. Rumah yang tidak terlalu besar, dengan gerbang dan pagar bersih kotak sederhana setinggi 1,5 meter. Halamannya pun masih tanah. Rumput Jepang yang ia tanam belum tumbuh. Gerimis masih saja turun. Mendung pun masih terlihat gelap dan tebal. Rini langsung mengganti seragam sekolah Risti dan meninggalkannya di kamar. Kemudian menuju dapur untuk memasak makan siang. Bres, hujan perlahan semakin deras. Entah kenapa, perasaannya sejak di jalan tadi sudah tidak nyaman. Dan derasnya hujan menambah resah perasaannya saat ini. "Riz, sini nak, ke dapur," Rini memanggil anaknya. Karena perasaannya semakin tidak enak, ia pikir dengan ditemani anaknya, perasaannya akan membaik. Risti tidak menjawab panggilannya. Ia pikir Risti sedang asyik main di kamar, jadi tidak mengindahkan panggilannya. Rini kemudian menuju kamar yang berada di dekat ruang tamu. Baru mau masuk pintu kamar, angin di luar rumah berhembus cukup kencang. Rini kemudian melangkahkan kakinya ke ruang tamu, memastikan pintu dan jendela tertutup dan terkunci. Setelah memastikan pintu terkunci, Rini memeriksa jendela, merapikan gorden putih yang sedikit tersingkap. Hujan masih saja turun, disertai angin. Srek, gorden pun tertutup. Rini terdiam di depan jendela yang tertutup, memandang ke arah luar dan dengan cepat membalikkan badannya, berjalan menuju dapur. Sesampainya di dapur pun, Rini tampak melamun. "Ibu," terdengar suara anaknya memanggil dari ruang depan, dan berlari ke dapur menemui ibunya. "Bu, di depan ada tamu." Risti memberitahu ibunya kalau ada tamu di depan rumah. Bukannya ke depan membukakan pintu, Risti justru membongkok, memeluk anaknya, dan duduk memangku anaknya, menyandarkan punggungnya di dinding rumah. "Iyo Ris, ibu sudah tahu," jawab ibunya, masih dengan memeluk Risti di pangkuannya. 1 jam lebih mereka di dapur, duduk tidak melakukan apa-apa. Tok tok tok, suara pintu depan diketuk. Rini semakin erat memeluk anaknya. "Bu, ada tamu," kata Risti mengingatkan ibunya. Namun hanya dijawab anggukan oleh Rini. "Tok tok tok, Assalamualaikum." Terdengar suara ketukan lagi, namun kali ini disertai salam. Rini bergegas lari ke depan. Ia tahu itu suara suaminya. Dengan cepat ia membukakan pintu dan lari keluar melewati suaminya yang ada di depan pintu, memperhatikan setiap sudut teras rumah dan halamannya, bahkan lantai teras. "Ada apa sih, Bu?" tanya suaminya. Rini menarik suaminya masuk rumah dan mengunci pintu kembali. Kemudian mengajak suaminya duduk di ruang tamu, walaupun suaminya masih basah karena hujan. Ia menceritakan apa yang ia dan Risti lihat tadi di teras rumah. Tadi ketika Rini menutup gorden, Rini melihat seorang kakek berbaju hitam dan memakai ikat kepala hitam bermotif batik, duduk di teras rumah menghadap halaman. Duduk diam, sama sekali tidak bergerak. Bahkan pakaiannya tidak bergerak sedikit pun, walau terkena angin.
sedangkan banyak dedaunan yang berterbangan tertiup angin. Bahkan tempat sampah di teras rumah sampai roboh karena angin. Kedua tangan kakek itu diletakkan di ujung tongkat yang didirikan di depan tubuhnya. Dan anehnya, tadi waktu diperiksa tempat di mana kakek itu duduk, tidak ada tanah, lumpur, atau bekas kaki. Padahal seharusnya kalau berjalan melewati halaman, pasti kakinya kotor, terkena tanah yang becek. Dan yang lebih aneh lagi, dari mana kakek itu masuk? Sedangkan pintu gerbang selalu dikunci. Kalau memang orang mau menumpang berteduh, kenapa tidak di tetangganya yang tidak dipagar? Mendengar cerita istrinya, suaminya hanya menasihati Rini. Kalau mau masuk gerbang atau rumah, biasakan ucapkan doa dan salam, karena kita tidak tahu makhluk apa saja yang berpapasan ketika di luar rumah, dan bisa saja mereka mengikuti sampai di rumah. Dengan mengucapkan doa dan salam, maka mereka yang gaib tidak akan bisa mengikuti kita masuk rumah. Dan untungnya itu sudah dilakukan Risti, anak kecil yang baru sekolah TK, karena di sekolahnya Risti diajarkan mengucap salam sebelum masuk rumah atau ruangan. Mendengar kisah ini, saya sendiri kalau mau membuka pintu mau keluar, sering melihat ke teras dulu. Dan sebelum membuka jendela, selalu membayangkan ada yang duduk di teras seperti kisah Rini. Apalagi kalau mau keluar malam. Sebelum keluar dan membuka pintu, sering berpikir ada sesuatu yang menakutkan yang menunggu di depan pintu, entah pocong dan yang menakutkan lainnya. Jadi untuk kalian yang sering di rumah sendiri, hati-hati ya. Apalagi ibu-ibu yang ditinggal kerja suaminya. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Biasakan mengucapkan salam walaupun masuk ke rumah sendiri dan Anda tahu di rumah tidak ada orang. Namun kalau ada yang jawab dari dalam, berarti sudah ada yang lebih dulu masuk sebelum Anda tiba.